kita bertemu lagi dalam acara asik. Ngomong-ngomong, gimana nih dengan seri asik yang sebelumnya? Wow, tambah lama tambah asik bukan? Nah, anak-anak bersyukur loh. Karena acara asik ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sampai ke ujung bumi. Anak-anak jangan sampai ketinggalan untuk mengikutinya. Ya, dan jangan lupa juga apa? Mengajak teman-teman. Mengajak tetangga. Mengajak family. Untuk apa Ibu? Untuk menonton acara asik. Tahu nggak kapan acara asik bisa ditonton? Yaitu setiap hari Sabtu jam berapa Ibu? Jam 5 sore. Ya, setiap hari Sabtu jam 5 sore anak-anak bisa mengajak teman-teman, mengajak saudara untuk menonton acara asik. Dan hari ini acara asik sudah memasuki seri yang kedua. Seri yang pertama sudah membahas tentang apa ya? Diambil dari apa? Dari huruf A, yaitu tentang apa ya. Dan hari ini, ya sekarang ini kita akan membahas tentang siapa ya. Diambil dari mana? Dari huruf C. Seri berikutnya anak-anak, ya akan diambil dari huruf K, yaitu membahas tentang kapan ya. Dan akan kembali lagi, yaitu huruf A tentang apa ya. Huruf C tentang siapa ya. Huruf K tentang kapan ya. Dan itu anak-anak berlangsung terus menerus dan sambung menyambung. Ya, jadi jangan sampai lupa. Jangan sampai ketinggalan untuk menonton acara asik anak-anak ya. Ibu kan sudah jelaskan kan dalam 10 seri yang pertama acara asik membahas tentang apa? Ayo. Tentang manusia dan dosa. Ibu ingatkan sekali lagi, setiap hari Sabtu jam 5 sore, ayo ajak teman-teman untuk menonton acara asik. Ayo kita menaikkan pujian Happy Ya Ya Ya, Happy Ya 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 2 kali berturut-turut. Ikutin Ibu ya dengan gerakan musik. Tangan di pinggang anak-anak. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan. Wow, lagu yang sangat indah. Dan sebelum masuk dalam acara berikutnya, yuk kita masuk dalam doa yuk. Ibu akan pimpin dalam doa, tangan dilipat, matanya ditutup. Yuk kita dengan sikap yang hormat, kita akan meminta pimpinan pada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena hari ini, seri asik yang kedua, Tuhan memberkatinya. Setiap pemberitaan firman-Mu kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Ibu kok mendengar ya? Ada suara rame-rame itu. Kelihatannya siapa ya yang datang? Yuk, kita cari yuk. Di mana suara itu? Yuk anak-anak, kita cari yuk. Wow, tamannya begitu sejuk, begitu indah sekali ya di tempat ini. Wow, oh iya, tadi Ibu dengar ada suara di sini. Di mana? Kok nggak ada orang ya? Tadi suaranya dari sini. Ini loh suara Boy tadi, Bu En. Oh, alah si Boy. Iya. Kenapa Boy? Tadi kok Ibu dengar kalian lagi ngobrol-ngobrol? Iya, tadi Boy itu ngobrol-ngobrol sama kakeknya Boy. Oh gitu, iya. Minggu lalu si Boy nggak ada ya. Kemana Boy? Oh, itu Boy memang nggak hadir, tapi Boy nonton acara asyik ini
dengan YouTube. Oh, Boy juga mengikutinya ya? Iya, Bu Nah, An. sekarang Ibu mau tes. Ayo, tentang apa? Tentang manusia itu dicipta dari debu tanah, dari barang yang paling murah, tapi menjadi yang paling berharga. Iya, betul, betul, betul sekali. Manusia itu diciptakan dari debu tanah. Itu adalah barang yang paling murah sekali. Namun manusia itu berharga di hadapan Allah. Oke, oh iya tadi si Boy dengar sama ngobrol dengan siapa ya? Kakek, Oh kakek ya. Mana? Kok gak kelihatan? itu bukan itu. Halo, Boy. Loh, Boy, iya, ini siapa? ini Bu En, Kek. Salam kenal, Bu En. Aduh, selamat datang kakek. Bu En, Iya. kakek itu selalu mengingatkan Boy kalau harus ikut dan lihat PAA. Betul, Bu En. Iya, good, good. Terima kasih kakek sudah mengajak cucunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, nah tadi yang diobrolkan apa Boy tadi Boy? Tadi itu loh, Boy tanya kepada kakek, Kek, di Alkitab itu kok ada bin. Boy tidak mengerti, tapi sudah kakek jelaskan. Iya, Bu En. Kakek jelaskan kalau bin itu urutan silsilah dari keluarga. Kakek kasih contoh begini. Kakek punya ayah. Ayah, kakek punya kakek lagi. Kakeknya kakek punya kakek. Jadi Boy bingung. Oh iya, Iya. betul kek. Memang di dalam Alkitab Boy ya juga disebutkan akan istilah bin itu artinya maksudnya apa? Yaitu ya di mana keturunannya ya. Bu kasih contoh Abraham ya punya anak Ishak kemudian punya anak Yakub. Seperti itu jadi silsilah keturunan. Itu ya Bu En ya. Iya, nah sekarang ibu mau tanya, ayo siapa kakek punya kakek punya kakek punya kakek? Siapa yang manusia yang pertama, ayo? Kok gitu? Boy pengen tahu Bu En. Iya, kakek itu sempat jelaskan, Bu En. Tetapi Boy belum tahu. Bu En bisa bantu kakek menjelaskan ke Boy? Oh, iya. Ya Boy, nggak apa-apa. Kasih Boy bisa bertanya dengan Pak Bara ya. Ya. Ya Bu En. Coba tanyakan siapa ya manusia pertama itu? Nah, hari ini Pak Bara yang akan menyampaikan. Ya gitu, Boy cari Pak Bara saja ya Bu En. Iya, betul. Dari Pak Bara dulu untuk tanyakan siapa ya manusia Terus pertama. kakek harus di sini. Enggak, kakek Enggak. ikut. Juga ikut Boy. sama-sama yuk kita mendengarkan. Iya. Kalau Boy nanti ketemu Pak Bara tapi terus kakek capek, kakek boleh istirahat kok. Tapi jangan di sini. Jangan lari ya. Iya, pelan-pelan. Ayo kita sama-sama yuk. Yuk anak-anak kita sama-sama mendengarkan dari firman Tuhan dari Pak Bara ya. Mari kita jalan yuk. Halo Boy. Apa kabar? Baik Pak Bara. Ya. Pak Bara, Boy ke sini mau tanya sama Pak Bara. Oh, mau tanya apa? Ini loh Pak Bara, tadi itu kan Boy ketemu sama Bu En. Terus Boy ajak kakek. Cerita-cerita waktu kakek masih muda. Terus Boy tanya, kalau gitu kakek punya kakek. Kakek lagi punya kakek lagi, kakek. Terus Boy tanya, kakeknya yang pertama siapa kalau gitu? Kakek yang pertama. Iya. Kakek yang pertama waktu masih muda atau sudah tua? Bukan Pak Bara, kakek yang pertama di dunia ini loh Pak Bara. Oke. Jadi kakek yang paling pertama gitu ya? Iya. Oh, iya. Terus? Boy makanya cari Pak Bara. Oh, memang hari ini kita mau bahas juga tentang siapa, ya? Hah? Iya, kita mau bahas siapa, tapi tema kita hari ini adalah siapa manusia yang pertama. Loh, kan Boy tanya kakek yang pertama Pak Bara. Iya, kakek kan juga manusia. Iya kan? Iya, malu Boy. Iya, gitu boy.
Jadi Oke? manusia pertama dulu ya Pak Iya Bara? dong, manusia pertama dulu, nanti baru ada kakek di bawahnya. Jadi manusia yang pertama nanti punya anak, punya anak, punya anak lagi. Ya kakek yang itu. Ya, ya, ya. Kalau gitu, Boy tak menjauh dari Pak Bara aja. Ya, Dadah Pak Bara, dadah teman-teman. ada. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang siapa manusia yang pertama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam surga, tolong kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan supaya kami boleh tahu apa yang diajarkan Alkitab tentang manusia yang pertama. Berkati Pak Bara yang menyampaikan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalian pasti sudah tahu, karena banyak sekali anak-anak yang sudah tahu manusia pertama ya pasti Adam Pak Bara. Ya betul. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Kita mau bahas secara lebih lanjut. Sebetulnya Adam itu betul-betul ada apa enggak ya? Ya, jangan-jangan Adam enggak ada. Atau jangan-jangan sebelum Adam apakah ada manusia yang lain? Nah ya, kalau kita baca Alkitab, ya Bapak akan bacakan untuk anak-anak sekalian ya. Dari kitab Kejadian, pasal pertama, ya, Bapak akan bacakan ayat 26 dan ayat 27 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Lalu pasal kedua ayat yang ketujuh. Bapak bacakan ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, hembuskan nafas ke dalam lubang hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, anak-anak sekalian, di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata manusia itu adalah Adam. Ya, jadi Adam dicatat di sini, dia adalah makhluk yang hidup yang pertama diciptakan oleh Tuhan. Nah ya, nanti kalau kita baca lagi kita akan menemukan manusia pertama yang lain selain Adam yang juga diciptakan oleh Tuhan, yaitu Hawa. Pasal kedua Kejadian ayat 18 ayat 19. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, lalu setelah itu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ayat 21 pasal 2. Ketika ia tidur, ketika Adam tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, menutup tempat itu dengan daging. Jadi dicatat di Alkitab, manusia pertama dibentuk Tuhan dari debu tanah, dihembuskan nafas ke dalam lubang hidungnya jadi makhluk hidup. Lalu manusia pertama yang lain yang menjadi istrinya adalah Hawa. Maka perempuan diciptakan kemudian menjadi penolong yang sepadan dengan Adam. Nah, Bapak bacakan satu lagi, 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Apa ada nggak ya manusia pertama selain Adam? Nah, 1 Korintus pasal ke-15 ayat 45 bilang begini. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, Adam yang terakhir, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Maka kalau kita baca ayat-ayat ini mau menyatakan bahwa sebelum Adam dan sebelum Hawa, tidak ada manusia lain yang Tuhan ciptakan. Jadi tidak ada manusia lain. Jadi tidak ada manusia sebelum Adam yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi mungkin ada orang ngomong, loh, tapi bisa jadi sebelum Adam mungkin dia dari makhluk yang lain. Jadi mungkin dia bukan langsung dari manusia. Dia dari binatang yang kemudian berubah lama-lama jadi manusia. Dari binatang bersel satu jadi banyak, naik ke darat, timbul bulunya, mulai dari berjalan di tanah, kemudian mulai berdiri tegak,
terus ekornya jadi makin pendek, bulunya hilang, jadi deh manusia pertama Adam. Tapi kalau kita baca, tidak demikian. Karena Alkitab mengatakan, kita sudah lihat pada hari pertama sampai dengan hari ke-6 di dalam kitab Kejadian pasal pertama, Tuhan menciptakan setiap harinya itu berbeda-beda. Dan Adam diciptakan pada hari yang ke-6. Pada waktu hari yang ke-6, Tuhan bentuk debu tanah, Tuhan hembuskan nafas ke dalam lubang hidung Adam. Jadi dia manusia yang pertama. Dan dengan demikian, apakah Adam itu nama atau bukan ya? Karena Adam artinya manusia. Alkitab sering sekali memberi nama itu dengan arti. Jadi Adam pasti manusia. Kenapa? Karena tadi ayat yang tadi, 1 Korintus 15 ayat 45, manusia pertama, Adam, disebut namanya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Adam itu betul manusia pertama. Nah, kita juga dikasih tahu bahwa apakah sebelum Adam ada manusia lain? Nah, bagaimana? Misalnya pada waktu Kain diusir dalam Kejadian pasal 4, Kain, anaknya Adam, membunuh adiknya Habel. Kemudian dia diusir, dan waktu dia diusir pergi, Kain bilang dia takut. Jangan-jangan nanti ada manusia lain yang akan membunuh dia. Loh, memangnya sudah ada manusia lain? Nah, belum. Kain takut nanti kalau Adam punya anak-anak lagi, anak-anak lain. Anak-anak itu jadi besar, terus mereka ada yang ingat, oh dulu kami punya om, namanya Habel, dibunuh sama om Kain yang jahat itu. Kami mau balas dendam, kami mau bunuh. Makanya Tuhan kasih tanda di Kain supaya dia tidak dibunuh. Jadi nanti Kain akan jadi tambah tua, tapi ada anak-anak yang lain. Dari anak-anak Adam yang lain, Kain takut kalau dibunuh. Makanya Tuhan kasih tanda di tubuh Kain supaya dia tidak dibunuh. Nah, Alkitab juga ngomong, setelah Adam, baru ada manusia lain. Sebelum Adam, tidak ada kematian. Ya, kalau kita baca di dalam Roma pasal 5, Bapak bacakan ya, dalam kitab Roma. Roma pasal yang ke-5. Ya, kalau kita lihat ayat 12, ayat 14, itu dikatakan begini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Adam ya, dan oleh dosa itu juga maut. Jadi sebelum Adam berdosa, belum ada orang lain yang maut, yang mati. Sebelum Adam tidak ada manusia lain yang mati. Ada manusia pertama. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 14 dari pasal 5 kitab Roma. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam. Jadi dari zaman Adam yang pertama, sampai kepada zaman Musa. Jadi kalian lihat ya, nama Adam disebut, nama Musa disebut. Berarti Adam betul-betul manusia yang pertama. Itu bukan julukan, betul-betul namanya memang Adam. Ya, dari zaman Adam sampai zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat Adam. Adam adalah gambaran dia, gambaran Tuhan Yesus yang akan datang. Nah, karena sebelum Adam tidak ada kematian, artinya sebelum Adam juga tidak ada manusia lain. Setelah Adam, baru ada manusia yang lain. Nah, kemudian juga dicatat di sini ya, di dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-20. Manusia itu, Adam ya, memberi nama Hawa kepada istrinya. Nah, sebab dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Jadi Hawa artinya hidup. Dan dia menjadi ibu dari semua yang hidup. Berarti sebelum Adam, sebelum Hawa, sebelum dua orang ini, tidak ada manusia lain yang hidup. Kecuali Adam dan kecuali Hawa. Dan Kejadian pasal 1 ayat 28. Nah, Bapak mau bacakan lagi ya. Ini Adam dan Hawa dikasih perintah sama Tuhan. Perintahnya apa? Perintahnya begini. Dalam kitab Kejadian ya, pasal yang pertama ayat ke-28 dikatakan begini ya.
Allah memberkati mereka. Dua ini ya, Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi sebelum Adam dan Hawa memenuhi bumi, belum ada manusia lain. Mereka manusia yang pertama. Mereka yang menguasai seluruh alam semesta, ikan di laut, burung di udara, semua binatang ternak, semua binatang-binatang yang di darat, semua. Dan setelah itu baru ada manusia-manusia yang lain. Ya, jadi sebelum Adam dan Hawa, belum ada kematian. Sebelum Adam dan Hawa, belum ada manusia lain. Adam dan Hawa betul-betul manusia pertama, karena di dalam kitab Perjanjian Baru disebut namanya tadi. Ya, dalam 1 Korintus pasal ke-15 tadi, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita tahu kita manusia asal usulnya. Tadi kan Boy tanya tuh ya, kakek. Yang pertama itu siapa? Adam dan Hawa. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami boleh belajar tentang siapa manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Adam diciptakan oleh Tuhan, dan sebelum Adam tidak ada manusia lain. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar siapa manusia pertama. Kiranya kami rindu lagi belajar untuk hari-hari berikutnya. Apa, siapa, dan kapan kami boleh belajar terus dengan semangat, dan Tuhan berkati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Bapak selesai. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari Pak Bara. Ya, di mana manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan manusia pertama siapa anak-anak? Yaitu Adam dan Hawa. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Demikian juga dengan seluruh muka bumi ini. Siapa yang menciptakan? Yaitu Tuhan. Burung-burung pipit yang kecil di udara. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Demikian juga dengan bunga bakung di padang. Sabtu yang lalu kita sudah menyanyikan pujian yaitu siapa buat bunga. Dan sekarang anak-anak kita akan menaikkan pujian yaitu burung pipit. Semua ciptaan Tuhan, Tuhan mengasihinya. Burung pipit yang kecil. Kita menyanyi bersama-sama ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Jadi anak-anak, sekarang kita sudah memasuki seri yang kedua, yaitu membahas tentang siapa ya? Siapakah manusia yang pertama? Yaitu Adam dan Hawa. Sabtu yang lalu, kita sudah membahas akan manusia diciptakan dari apa ya? Dan jangan lupa anak-anak, Sabtu depan, kita akan lanjutkan lagi dengan kapan ya? Dan setiap Sabtu jam 5 sore, jangan lupa untuk mengikuti acara asik. Dan tidak terasa anak-anak, saatnya kita akan selesai acara ini dan Ibu akan mengajak kalian untuk masuk di dalam doa. Dan ingat ya, besok anak-anak bisa mengikuti akan ibadah online. Oke? Mari kita masuk dalam doa, tangan dilipat, matanya ditutup. Ibu akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena acara asik seri kedua sudah berjalan dengan baik.
Kiranya Tuhan memberkati akan setiap firman Tuhan yang boleh didengar anak-anak juga. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa minggu depan, yaitu Sabtu depan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk acara asik di mana akan membahas tentang kapan ya Tuhan menolongnya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa Sabtu depan, kita akan bertemu lagi.